Terus nggak lama dia ngomong kan, bang maafin Bunga ya gitu kan. Bunga udah ngerepotin. Bunga mau pergi dulu bang, udah bapak udah nunggu gitu kan. Sama cowok yang tadi bang, yang manis tadi itu udah nungguin Bunga di atas. Yang satu sama cowok yang dia temuin tadi sore sama bapaknya ngajak untuk ke Gunung Slamet. Yang satu lagi, Bunga jangan, kamu jangan ikut, kamu belum waktunya. Begitu lagi bingung-bingung kayak gitu, tiba-tiba ada satu melesat kayak kilat. Toto udah depan mata saya, kan Bunga posisi saya peluk, langsung megang keningnya Bunga. Bunga, kamu belum waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia penuh dengan misteri. Hal gaib selalu ada di kegelapan malam. Kita bertemu lagi di 7 Rupa Channel. Malam hari ini saya Mandra bersama Om Ogi menghadirkan lagi-lagi dengan tim kita, yaitu Mas Arya Sena. Kita sapa dulu Mas Arya Sena. Selamat datang kembali Mas Arya Sena. Iya. Bro, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kali ini Mas Arya Sena akan membawakan cerita berisi tentang kejadian misteri dan pengalaman spiritual, yaitu perjalanan mendaki Gunung Slamet. Tentunya perjalanan itu penuh dengan adventure, pengalaman, edukasi, serta hal-hal yang mistis dan mendebarkan. Kita lanjutkan saja, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Dan tetap ikuti video ini hingga akhir. Oke, sahabat 7 Rupa Channel, seperti biasa, tamu kita dan juga bagian dari tim 7 Rupa Channel, Bro Arya Sena. Kali ini Bro Arya Sena akan berbagi cerita pengalaman pribadi yang nyata beserta timnya di Gunung Slamet tahun 2002. Bro, waktu itu di Gunung Slamet, bro dengan berapa orang bro? Kurang lebih 13 orang. 13 orang? Iya. Wah, ini cerita yang sangat menarik para sahabat 7 Rupa Channel. Untuk itu, saksikan video ini sampai habis. Dan Bro Arya Sena akan membawa Anda semua ke dalam misteri ceritanya. Silakan bro, dimulai ceritanya bro. Assalamualaikum sobat-sobat 7 Rupa. Kembali lagi bersama gua Arya Sena, juga sahabat gua Pak Oki, juga Mas Mandra. Untuk rekan-rekan sekaligus pemberitahuan bahwa gua kenapa sering tampil di channel ini, karena gua tim di sini. Jadi channel ini juga channel gua gitu kan. Jadi nggak usah kaget lah kalau gua sering tampil di sini, karena memang gua bagian dari tim gitu ya. Ya, pemberitahuan dulu. Pada kesempatan kali ini dengan izin Allah, gue akan menceritakan pengalaman gue di Gunung Slamet pada tahun 2002 bersama junior-junior di dalam organisasi Pecinta Alam yang kebetulan kita kelola pada saat itu. Awalnya sih pesertanya tuh sedikit, oke. Memang wacana pendakiannya tuh sudah lama karena ini bagian dari pengambilan nomor, Mas. Jadi bisa dikatakan wajib bagi angkatan yang bersangkutan, yaitu angkatan 2 di Demit Rimba. Tetapi bagi angkatan lain tidak wajib. Ya, karena memang waktu itu cowok semua gitu kan awalnya, peserta dikit. Cuman begitu ada peserta tambahan dari cewek-cewek bohai nambah. Jadi nggak cuma yang wajib ngambil nomor atau NRP, tapi calon-calon anggota juga pada ikut karena memang terbuka juga sih. Nah, karena yang ngambil nomor kan hanya 5 orang. Jadi gara-gara cewek ada magnetnya. Iya. Ya udahlah. Singkat kata masuklah hari H, biasa kumpul di base camp di markas. Kita bahas teknis pendakian. Terus cek and recheck logistik, perlengkapan segala macem.
Setelah dirasa udah siap semuanya, udah rapih, kita mulai bergerak. Ritualnya tuh biasa, dari rumah almarhum nenek saya atau base camp kita ke stasiun UP. Dari stasiun UP kita ke stasiun Cikini. Turun, kita naik P17 ke stasiun Senen. Nah, dari Senen nanti kita akan menaiki kereta Tegal Arum. Sekarang udah nggak ada tuh Pogi. Tegal Arum udah nggak beroperasi ya. Karena tiketnya sangat murah. Hanya Rp5.000 Mas. Jakarta Tegal Rp5.000. Jadi ya maklum lah, kita kantongnya kan kembang kempis dulu. Singkat kata di stasiun ya sambil nunggu ya banyak lah perbincangan segala macam. Karena memang zaman ketika itu mode transportasi kita apalagi kereta masih belum terlalu terlalu baik lah pelayanannya. Penumpang itu masih kayak ikan bedak lah bisa dibilang. Wah, suka-suka aja tuh. Rapat dia, rapat. Iya. Nggak ada AC lagi. AC alam. Iya. Itu kalau nggak salah kereta datang jam 3. Kita naik ke kereta di stasiun Senen sih awalnya nggak terlalu penuh Mas. Nggak terlalu penuh. Tapi nanti setelah lewat Bekasi, karena ini kan KRL ekonomi, di mana hampir setiap stasiun itu berhenti. Hampir, walaupun tidak semua stasiun. Jadi penambahan penumpang tuh signifikan sampai nanti kita ke Cirebon. Nah, sepanjang perjalanan ini ya di kereta itu ya ada yang ngobrol, ada yang bercanda-bercanda gitu kan. Nah, kebetulan saya sih di kereta itu nggak terlalu nyampur lah sama anak-anak, soalnya kan jauh banget usianya sama saya. Saya agak sendirian. Ya kebetulan dapat kenalan lah, anak juragan bawang. Nah, di kereta ini ada sebuah kejadian yang kita nggak nyangka ya. Apakah ini trigger atau bukan? Saya sendiri nggak terlalu yakin lah, karena makhluk-makhluk yang kasat mata itu bisa aja lah. Mungkin ada yang dengar pada waktu itu. Jadi salah seorang anggota kita itu di kereta sambil bercanda-bercanda karena terinspirasi oleh salah seorang wanita pendaki yang cukup tenar dulu ya, Mbak Riani Janggaro. Dia ngomongannya sih bercanda gitu, nggak apa ya, dia nggak serius lah, bercanda-bercanda bilang, wah bang, kalau nikah di gunung seru nih gitu. Saya pengen banget nikah di gunung gitu. Saya kaget gitu kan. Awalnya sih biasa, cuman pas dia bilang, wah jadi pengantin beda nih. Nah, pengertian saya pengantin itu, kalau di Jawa itu kan waktu almarhum nenek saya masih ada, kita dilarang tuh di sungai nyebut-nyebut pengantin gitu kan. Karena itu bagian dari apa ya, mungkin kepercayaan nenek saya, siluman lah atau apa gitu kan. Jadi dilarang ngomong-ngomong kayak gitu. Cuman waktu itu sih saya, selintas angin lalu aja Mas, selintas aja. Karena masih di kereta juga. Masih di kereta ya, soalnya di kereta tuh banyak kejadian lucu lah. Ada yang minum spiritus disangka air putih gitu. Saking seriusnya godain cewek gitu. Pokoknya seru lah, di dalam perjalanan ini seru. Nanti lepas maghrib kita masuk Cirebon. Cirebon sebentar berhenti. Sekitar jam 9 kita udah sampai stasiun Tegal. Nah, di stasiun Tegal ini biasalah kita turun. Terus jalan kaki Mas ke jalan raya Tegal Pemalang itu. Nah, sepanjang perjalanan ini ya, karena ada 3 cewek cakep nih ya, sebut aja Bunga, Mini, sama Inggit. Nah, setelah kita sampai di jalan raya Tegal Pemalang, kita nunggu bus lah Mas, Pak. Nggak lama dapet bis terakhir ya, kemungkinan besar yang jurusan Tegal Pemalang. Udah, singkat kata kita naik bus. Saat itu tiketnya atau ongkosnya masih Rp1.000 Tegal Pemalang. Sampai kita di terminal Pemalang, itu bis yang menuju Purwokerto ternyata udah nggak ada Mas, udah nggak ada. Terpaksa lah kita bermalam di terminal Pemalang. Ya, selama di terminal Pemalang itu ya anak-anak rame lah. Namanya cowok-cowok ini ada cewek cakep lah, pada saingan lah ya. Saya emang nggak ikutan deh, saya tidur aja. Malas urusan anak-anak SMA itu. Kita istirahat sampai sekitar jam 2:30 pagi lah. Di terminal. Di terminal kita Terminal ngampar bis aja. itu, di terminal bis ya. Terminal bis Pemalang kita ngampar tidur sampai jam 2:30. Itu bis pertama jurusan Pemalang Purwokerto ada. Karena jumlah kita cukup banyak, jadi bis itu nggak terlalu lama ngetem. Akhirnya berangkat lah. Nah, di jalan ini, di bis ini ya ada yang naik di atap juga gitu kan. Ya namanya juga anak muda lah, saya nggak ikutan, yang penting safety.
saya nggak taruh ngarang. Di bis itu saya tidur, singkat kata sampailah kita ke Karangreja. Sampai Karangreja itu sekitar jam 5:30 lah. Begitu turun dari bis, kita udah ditunggu tuh sama mobil-mobil bak, Mas. Udah ditunggu, langsung mereka menawarkan lah untuk mengantar sampai ke Bambangan. Ya udah, tawar menawar harga, cocok. Pagi itu juga kita langsung menuju ke Bambangan. Sebelum nanti sampai Bambangan, kita ke Pasar Pratin dulu. Maksud saya itu Pasar Pratin, maaf. Jadi kita diantarkan ke Pasar Pratin. Sepanjang perjalanan itu mulai dari Karangreja ke Pratin, yang saya ingat sih hutan-hutan damar sama hutan-hutan pinus tuh pinggir jalan. Sampai Pasar Pratin itu sekitar mungkin jam 7, setengah 7 lah, matahari udah cukup terang. Mereka nggak berani lanjut ke atas karena ternyata harus ganti pick up lagi. Gitu. Per wilayah lah taruh kata gitu kan. Jadi yang dari bawah ini nggak boleh naik ke atas. Ya udah, kita istirahat dulu di Pasar Pratin, belanja keperluan logistik yang memang sewaktu di Jakarta belum dilengkapi. Termasuk kita beli panci karena nesting itu hilang di kereta. Ada 3 pasang nesting hilang. Ya itu karena pada sibuk godain cewek, jadi udah nggak konsen tuh. Gua kata nesting hilang. Ya udah beli panci 2. Semua udah cukup di list, udahlah keperluan untuk masak tim. Kalau pribadi mah paling piring kaca, piring plastik, gelas plastik ya, sendok plastik udah ada semua lah. Habis itu baru kita ke Bambangan. Sampai Bambangan itu sekitar jam 9. Kita disambut ramah lah sama Pak Kades ya, atau Pak Kadus. Kita makan lagi di situ, terus isi registrasi lah bisa dikatakan. Kita tulis nama kita, bayar. Waktu itu masih seikhlasnya lah bisa dikatakan. Setelah kita urusan administrasi selesai, prepare. Itu mungkin sekitar jam 11 atau setengah 12 siang lah. Itu tim kita bagi, tapi nanti saya baginya setelah kita sampai mata air pertama. Jadi setelah kita berdoa bersama, mulailah kita memasuki jalur. Jadi dari rumah Pak Kadus naik ke atas. Nah, kalau sekarang kan dilurusin, Pak Oki. Itu jalur baru, Mas. Kalau dulu jalurnya di ke kananin. Jadi ini Gapura Gunung Slamet, kita ke kanan, ketemu Kalimati. Lembah lah bisa dikatakan, cuma lembah pendek. Naik ke atas ke Punggungan, nanti kita ketemu kebun kentang. Itu kita nyusurin kebun kentang 15 menit. Nanti kita ketemu lapangan bola. Kita belok ke kiri, ngikutin lapangan bola, naik ke atas, sampai sekitar mungkin 15 menit juga atau 20 menit kita akan tiba di Pos Payung. Itu mata air pertama, Poke. Nah, di sini baru anak-anak saya suruh ngambil air tuh. Karena nggak ada penitipan nyawa. Masing-masing orang harus bertanggung jawab terhadap tenggorokannya sendiri, terhadap perutnya sendiri gitu. Pokoknya nggak dibawa-bawain gitu kan. Dilatih dari awal lah buat para pemula ini. Sama kalau yang ngambil nomor sih udah tahu. Kita istirahat di sini. Saya bagi tim. Karena waktu itu yang ngambil nomor, saya bilang tim ngambil nomor dia jalan duluan. Karena saya udah percaya itu kan anggota organisasi gitu. Terus yang udah ngambil nomor itu untuk cover anak-anak yang baru naik. Mereka cover. Nah, saya terakhir nih, sweeper untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Nah, kebetulan salah satu dari peserta itu kan wanita ya. Itu deket sama saya. Jadi saya yang cover nih. Enggak berpikir akan terjadi sesuatu yang dahsyat lah, enggak. Senang-senang pada waktu itu kita. Happy aja pokoknya. Happy aja pokoknya. Pikiran tuh sampai puncak, ngebes nanti di pos 5, besok muncak terus turun. Nggak kepikiran ada sebentar lagi tuh kita akan ngalamin sesuatu yang di luar nalar gitu. Udah jalan tuh, tim 1 bergerak, jeda 1 menit 2 menit, tim 2 bergerak, terakhir baru saya nih, saya, Bunga, sama si Ari. Jadi Bunga, saya, Ari terakhir. Karena dia kan udah ngambil nomor 2 dan saya mau latih tuh jadi sweeper. Kita jalan nih Mas, bergerak, lewat, naik nih kita langsung lepas dari ladang, kita langsung masuk hutan heterogen. Jalan ya enggak, tang, kira-kira 10 menit, tiba-tiba si Bunga senyum-senyum sendiri nih. Terus ngomong ke saya, bang,
lihat nenek-nenek nggak pakai kebaya bobo kayu bakar. Saya bingung kan, saya celingak-celinguk, nggak ngeliat apa-apa mas. Cuman biar si Bunga ini tenang, oh iya Bung, gila tuh nenek-nenek kuat bener gitu. Dalam hati, apaan nenek? Gue nggak ngeliat apa-apaan, hutan doangan gitu kan. Jalan lagi, nggak lama, Bunga ngomong lagi ke saya mas, ngomong lagi, bang, ada cowok gondrong katanya, manis banget gitu. Lagi-lagi saya ngeliat cuma pohonan doang gitu, monyet aja nggak ada, ini cowok gitu kan. Saya perhatiin nih, udah mulai ngedek nih hati saya nih. Cuman masih nggak kepikiran lah kalau dia bakal ngalamin sesuatu yang luar biasa. Terus saya bilang sama Bunga, iya Bung, keren Bung, naksir kali gitu lah, kata kayak gitulah. Iya Bang, keren gitu, sambil dilihatin sama dia. Setelah tuh nenek-nenek sama cowok itu berlalu, kita jalan kan. Itu udah mulai rintik lah. Hujan itu udah mulai turun. Cuaca udah mulai gelap. Kira-kira 10 langkah dari tempat terakhir si Bunga mengatakan dia melihat penampilan cowok ganteng tadi atau cowok manis, tiba-tiba dia pingsan. Pingsan, debruk. Tapi begitu saya samperin, saya lihat kok matanya melotot. Matanya melotot, terus begitu saya tanya, Bunga, dia bukan nyaut tapi langsung merinding. Dia mendesis. Jadi ditanya itu bukan nyaut tapi mendesis, mata melotot. Pas dia lagi melotot itu nggak lama, yang rintik kecil itu mulai jadi rintik, tapi rintiknya lebih, bulirnya itu lebih besar gitu. Itu lebih, jatuhnya lebih padat. Itu kena ke mata, dia tetap nggak kedip. Saya langsung sadar nih, wah mesti ada sesuatu nih. Langsung saya bilang, kan kalau yang di depan tuh udah paham lah. Kalau kita terpisah dari rombongan jauh, mereka pasti nahan gerakan tuh, pasti udah paham. Saya bilang sama si Ari, Ri, sini dulu. Saya bilang gitu kan, cek dulu nih. Kita cek, kita coba obatin mas. Pencet sini, tetap nggak ngaruh kan. Terus kita pikir, Ri, binian Ri, ini kan di tengah jalur mas ya. Begitu kita angkat, set, kayak magnet, balik lagi ke bumi, coba lagi, brak lagi, wah. Berat gitu ya? Kayak magnet pak, berat. Jadi emang kayak magnet, jadi ditarik lagi ke ke tanah tuh. Jadi dia harus nempel di tanah dan harus ada di situ. Begitu sadar ini nggak beres, saya bilang sama si Ari, Ri, lu ke depan, tolong hentikan gerakan. Dan kalau misalnya 15 menit gue belum naik, semua anggota semua suruh turun, karena kita mata rantai hidup. Turun semua. Ini harus dihandle rame-rame, nggak boleh asal naik gitu kan. Udah ditunggu sama si Ari, udah jalan. Si Ari naik. Selama saya sendiri itu saya coba, mas. Saya pencet sini, saya baca-baca, nggak ngaruh mas. Dia tetap mata melotot terus tuh. Cuman dia cuma pokoknya mendesis terus. Saya bilang, wah ini nggak beres nih. Ini wah, apa namanya? Ini mah bukan pingsan ini, gitu kan. Ini lain ini. Tapi napasnya ada dia? Ada, napas ada. Saya bilang, wah ini lain ini. Udah. Setelah saya coba emang nggak bisa, ya mungkin kira-kira seperempat jam lah ya. Itu setelah si Ari berangkat itu, antara setengah jam, seperempat jam atau setengah jam, anak-anak turun lah. Begitu turun, saya langsung suruh angkat kan, pindahin. Ada yang bikin tenda, ada yang coba mindahin Bunga. Kita ada 6 orang. Ngangkat nggak ada yang bisa pokoknya. Saya Mas Nandra. Nggak ada yang bisa. Tarik semua. Angkat, jebuk, tarik lagi. Angkat, jebuk, tarik lagi. Akhirnya, karena nggak bisa diangkat, saya inisiatif. Udah, lu pada tiduran deh di jalur gitu kan. Jadi kayak bantalan rel gitu. Nah si Bunga itu ditaruh ke badan kita gitu. Itu kayak gelondongan kayu pokoknya. Berat banget, jadi kalau jalan tuh wah sakit. Jarak 10 meter sampai ke tenda itu hampir setengah jam, hanya untuk memindahkan sosok ramping Bunga. Bunga itu paling beratnya 45, 47 dulu ya. Kalau sekarang udah punya anak 3. Dulu dia masih ramping gitu kan, Si gadis lah ya. Masih SMA apa, oke, masih seger-segernya gitu. Separuh mati itu kita mindahin. Tubuh si Bunga seperti tidak bisa terangkat, bahkan bisa dikatakan seperti gelondongan kayu. Bener-bener kayak gelondongan kayu, nggak bisa diapa-apain. Hanya bisa kalau kita jadi bantalan, dan tangannya itu harus disentuh Ke tanah. ke tanah. Jadi kalau ada bagian tubuhnya yang nggak nyentuh tanah,
Itu nggak bisa dia ngapain Mas Andra. Misalnya diangkat semua, kayak ada kekuatan narik gitu, jeduk. Udah lengket. Akhirnya kita geser doang tuh bisa itu. 10 meter setengah jam, nggak logika sebenarnya. Begitu udah masuk tenda, ya itu datanglah nih. Ada beberapa orang gondrong-gondrong ya. Saya waktu itu udah cepak, udah pendek rambut saya. Dia nggak tahu saya juga gondrong dulunya, ya kan. Langsung datang. Nah, Bang, itu ada anggota yang sakit gitu. Ini mau naik juga pendaki lain? Ya nggak, dia turun. Oh, dia turun. Begitu ke dalam, dia langsung nanya, siapa ketua rombongannya? Saya bilang kayak gitu. Goblok amat sih lu katanya. Ini orang hipo nih katanya gitu. Oh iya Pak, apa? Oh iya Bang, silakan. Saya emang nggak bisa apa-apa. Saya bilang kayak gitu kan. Sok, silakan. Masuk dia ke dalam. Udah, ntar kalau udah digantiin bajunya, gue tanganin. Paling selesai. Selesai digantiin baju. Belum digantiin baju. Cuma dibersih-bersihin doang lah, basah gitu kan. Dia datang ke dalam, masuk ke dalam tenda. Begitu di dalam tenda, dia pegang-pegang. Terus dia keluar nggak lama. Bang, ini bang kesurupan, langsung kabur dia bilang. Udah dibilang kesurupan. Wah, kocak itu. Sempet anak-anak kesel juga, sotoy banget orang gitu. Ya udah. Setelah itu orang pergi, kita masuk ke dalam. Di dalam itu bunga udah ngaco, udah mendesis, berontak-berontak ya. Tapi mendesis, dia nggak mengeluarkan suara, sedikit pun nggak mengeluarkan. Itu langsung saya bilang, cewek-cewek itu yang sisanya 2, Git, nih masuk. Terus cowok 3. Bunga itu kan harus kita buka bajunya semua, karena basah dan kotor. Walaupun dia kesurupan, tapi kan kita harus ganti bajunya. Soalnya ciri-ciri hipotermia sama kesurupan beda dikit, ya, gitu. Mas Bandra mohon maaf nih gitu, beda dikit ciri-cirinya. Karena hujan sih ya. Ya, kalau hipotermia sama, dia kehilangan kesadaran seperti halusinasi, tapi tenaganya nggak ada. Kalau kesurupan sama, kehilangan kesadaran tapi tenaganya ekstra gitu kan. Beda sama orang hipo. Nah di sini garis merah yang kadang-kadang pendaki gunung nggak tahu. Jadi setelah cowok 3 masuk, termasuk saya, 2 cowok, 3 sama saya kan, terus 2 cewek, itu yang kita suruh meretelin bajunya bunga ya cewek-cewek itu. Kita sambil ya paling lirik-lirik dikit lah ya. Soalnya dibuka semua tuh, celana dibuka semua. Ada kesempatan. Ya cowok merem gitu kan. Itu separuh mati Bang, Mas. Bang, separuh mati itu nih, buka bajunya separuh mati, lawan terus dia. Pokoknya mendesis terus. Ada mungkin proses kita ngegantiin baju itu sekitar 15 menit. Udah kebuka, udah keganti, baru saya suruh semua anak-anak baca-bacaan. Saya tanya, yang yatim piatu atau yatim deh saya bilang itu, terus bisa fasih lah baca Quran gitu. 2 orang masuk, Mas, saya nemenin. Udah wudu belum? Belum Bang, wudu dulu. Ini si bunga masih mendesis saya kayak ular. Posisinya tidur tetap. Tidur, udah pas digantiin baju tidur. Dia posisinya di pangku sama salah seorang rekannya yang wanita. Selesai wudu masuk ke dalam, bacalah ceritanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi. Lu ketawain sama setannya. Lu nggak salah lu bacanya kan ya? Ngomong sama gue. Wah, lu salah bacanya, lu tau nggak ya? Nih dengerin gua, dia baca ayat kursi sampai kelar. Gila. Kita denger dia baca ayat kursi sampai ngomong semua, anjir, panjang pendeknya masuk dapet. Loh, lu denger nggak gua baca Quran katanya? Diem kita kan, bingung. Anjir ayat kursi. Saya udah mulai panas nih saya, soalnya udah lain kan hawanya, cuman masih saya bisa tahan lah situasi. Kita bacain nggak kena, kita pencet nggak kena, malah dia istilahnya nyaci maki kita lah, ngelawan atau kayak gimana. Akhirnya saya inget nih si Heri Bontek gitu kan, dia kan waktu berangkat kayak gue bawa air jam-jam nih gitu kan. Saya bilang, air jam-jam lu ada nggak? Ada gitu, campur ke ini air yang dari mata air tadi gitu kan. Terus diapain? Udah masing-masing baca doa gitu, terus tiupin, terserah baca apaan kayak, pokoknya dibuka botolnya, terdipiut tutup gitu. Yang muslim saya bilang kayak itu, baca semua. Anak-anak tuh di luar baca bacaan, ini mendesis terus. Pokoknya kayak ular lah, gimana sih neranginnya agak susah saya.
Setelah semuanya udah di apa namanya baca, ditiupin tuh air jam-jam yang udah dicampur sama air dari mata air, terus saya kasih garam, Mas Mandra. Oke, saya kasih garam, saya tutup lagi pakai selawat, saya tiup. Itu si bunga udah duduk posisinya, cuma duduk bersandar gitu kan. Dia ngeliatin kita, matanya liar banget tuh. Saya bilang, saya liatin langsung adu pandangan saya langsung sama dia. Saya tanya, lu siapa? Lu katanya. Gua zamannya para nabi aja gua udah ada katanya. Agak jiper juga kan. Sialan. Saya kan nggak mau ditipu, Mas. Saya bilang, lu mau ngaku berapa ribu tahun umur lu nggak ngaruh, saya bilang. Gua tanya lu siapa yang bener. Nggak mau jawab, Mas. Ambil air jam-jam, taruh di tangan, saya cipratin. Pahit dia langsung. Wah, tapi jiritnya desis. Jadi cipratin lagi, ngedesis lagi. Cipratin ngedesis lagi. Saya langsung pegangin, saya bilang gitu, masukin ke mulut. Wah, ngedesis nggak karu-karuan tuh kan. Terus setelah dimasukin air jam-jam, dia agak lemes kan. Dia posisinya agak lemas. Langsung saya bilang, lu mau keluar apa enggak? Kalau lu nggak keluar, gua nggak peduli. Lu mau beli sekalipun, gua nggak peduli. Gua nggak peduli. Saya bilang gitu. Ini anak nggak ada salahnya, kenapa lu giniin? Akhirnya dia bilang, iya saya keluar gitu. Cuman feeling saya kok nggak enak gitu ya. Nih, tipu dayanya ngeri nih. Langsung tuh tiba-tiba ada bayangan saya suruh nyipratin air yang tadi udah dibacain tuh ke sekeliling tenda. Jadi saya cipratin semua tuh air ke sekeliling tenda tuh. Termasuk tenda nih, ya? Di dalam tenda, termasuk ke anak-anak. Hanya satu ruas pintu tenda yang saya nggak cipratin. Ke bawah-bawah tuh saya cipratin semua. Nah, sebelum saya buka pintu tenda, saya ngomong sama si Lando, Dok, siapin spiritus campur garam, bakar depan pintu tenda. Saya bilang kayak gitu. Iya bang, gitu. Setelah itu nggak lama si Lando ngomong kan, Bang udah nyala spiritus sama garam gitu. Udah, saya bilang silakan keluar. Udah tuh si bunga langsung merem gitu kan. Begitu merem, ini tenda kayak ini. Begitu dia merem, tenda tuh kayak ada yang neken gitu, buk gitu. Kayak ada kekuatan, dia mau keluar tapi bukan dari tempat yang kita sediakan gitu, Mas. Nggak, dia mau keluar dari tempat yang lain gitu. Tapi nggak bisa kan, nggak tahu lah ini kekuatan apa gitu. Ketahan-tahan, saya diem aja. Saya liatin ya. Saya bilang, lu kalau keluar dari sini, saya bilang kayak gitu, nggak bisa dari tempat lain. Buka pintu tenda nih. Begitu buka pintu tenda, kelihatan Mas, kayak apa ya, kalau ilustrasinya tuh kayak roh keluar dari badan lah gitu, ilustrasi nih ya, kelihatan tuh kayak gitu tuh keluar dari badannya dia tuh, kepalanya dulu naik, terus berdiri, dia keluar ke tenda gini melayang. Kan di depan tenda persis ada api yang ada spiritus yang udah dicampur sama garam. Begitu bayangan itu nyentuh api yang kecil di kaleng, itu seluruh tubuhnya dia dijalari api itu. Itu Mas terlihat wujudnya kebaya, kain kebaya nenek-nenek ya. Pokoknya kebaya lusuh lah. Mata satu, tanduknya 3, satu tanduk cabang 3, megang tongkat ular, megang pedang ular, megang tongkat ular. Begitu dia keluar dia teriak, wah, gua kenceng banget. Wah, nggak bisa gitu lah. Wah, melengking mana sih? Melengking kenceng banget. Setelah dia melengking, anak-anak semua istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu langsung kayak ada angin, Mas. Kayak ada angin apa namanya? Kayak ada angin ribut. Itu daun-daunan pada jatuh itu. Wah, itu anak-anak kacau banget di luar itu. Wah, yang sholawatan, yang istighfar, yang baca-bacaan, pokoknya ngaco itu. Sekitar 1 menit, hilang. Anak-anak astagfirullahaladzim. Wah, apaan nih gitu kan. Panik udah, cuman tenang, saya bilang kayak gitu. Si bunga di dalam bangun. Ih, gua kenapa ya gitu. Oh, sadar udah. Sadar dia langsung. Lega dong Mas, Bang, lega kan. Alhamdulillah. Langsung ketua angkatan pertama saya tarik. Sup. Ini pendakian nggak bisa dipisah-pisah. Sekarang bikin 2 tim. Begitu 2 tim itu udah terbentuk, mulailah kita beres-beres barang. Sementara tenda belum dibongkar. Tetapi yang di luar ini untuk tim pertama, mereka udah bebenah lah bisa dikatakan. Barang-barang yang nggak kepake udah masuk ke keril. Udah pokoknya udah rapi.
Terus setengah jam kemudian dirasa bunga tuh udah normal gitu, karena udah ngobrol gitu kan. Ih, gue tadi kayak dari Puncak Selamat deh gitu kata dia. Kita ini diem aja. Oh iya Bung, kayak gimana Puncak Selamat? Tanya-tanya gitu kan. Ih bang, kawahnya begini ada guanya. Dalam hati bisa tahuan dia, gue udah 7 kali ke Selamat nih waktu nganterin dia kan. Belum tahu tuh. Wih, sampai nih dalam waktu sekitar setengah jam rupanya dia dibawa ke sana tadi kan. Gua dia cerita tuh, dia menjelaskan kondisi Puncak Selamat sama Kawah Selamat. Kalau Puncak Selamat saya masih hafal Mas. Bang, masih hafal saya. Soalnya berkali-kali kan ke sana. Cuman kalau Kawah Selamat saya sekalipun belum pernah nurunin. Makanya ketika dia ngomongin Kawah Selamat saya agak bingung. Cuman lumayan lah literasi dalam hati walaupun dari jin gitu kan. Udah dicoba minum teh manis campur jeruk. Nah, jadi jeruk pres itu campur teh manis kasih madu, udah diminumin itu. Diajak ngobrol nyambung. Terus Bung kita keluar gitu kan. Oh iya gitu, ini tenda mau digulung, kita turun dulu ke bawah gitu. Pendakian dilanjutin besok aja. Oh iya kata Bunga ya. Dia keluar, normal tuh Bang. Jalan celingak dia. Kayak nggak ada apa-apa. Ketika saya rasa emang udah siap, langsung tim 1 saya suruh jalan duluan. Lu langsung bikin shelter ya di bawah, di pos 1 bikin tenda. Jadi balik lagi lu ke pos Turun ke bawah ya, rencana kita mau ngebase di situ karena kan deket ke perkampungan penduduk. Kalau ada apa-apa gampang lah. Udah tim 1 bergerak nih. Ada sekitar 5 orang lah yang badannya gede-gede tuh, yang keker-keker pada bawa barang. Nah tim kedua ini bawa barang masing-masing lah dia. Tim kedua itu ada kalau nggak salah Indra, Novel, siapa ya? Pokoknya anak-anak alim lah. Cewek 2 itu si Nini sama si Ingrid, Bunga. Terus sisanya tuh cowok-cowok sisa yang nggak bawa barang-barang. Nah itu tim kedua bergerak tuh. Sepanjang jalan mereka selawatan, baca Quran gitu kan. Kedengeran tuh saya. Setelah udah sepi 1, 2 baru Mas. Tinggal saya, Cepot sama Lando bertiga. Itu lokasi kejadiannya ada di Gerbang Goib, dimana sekarang jalurnya sudah tidak dilewatkan situ lagi karena mungkin terlalu banyak orang kesurupan kali di situ ya. Setelah memastikan anak-anak udah jauh, baru saya bilang sama si Cepot, Pot, ini tipu dayanya luar biasa teman. Tadi air jam-jam mana? Nggak dibawa kan sama anak-anak? Dibawa separuhnya, dimasukin ke botol ya nggak apa-apa tuh buat jaga-jaga lah, buat pegangan di sana. Yang sisanya punya kita mana? Masih ada setengah botol Mas yang udah dicampurin. Udah, saya masukin kantong plastik. Kantong plastik kan kita emang biasa bawa kantong plastik yang kiloan tuh. Saya masukin tuh, terus garam ya kita isi dengan selawat. Bukan masalah garamnya gitu. Ini cuman ini sih apa istilahnya senjata kita lah. Masukin, campur air jam-jam saya ikat tuh 1, 2. Spiritus mana saya bilang itu? Apaan lagi? Ada kan nggak dibawa semua spiritus? Enggak ada, sebotol. Saya masukin lagi Mas ke ini yang ke plastik. Nah, campur lagi garam yang udah kita selawatin. Masuk. Saya ikat. Srek. Nih di gerbang nih saya liatin nih. Langsung nih. Saya nggak percaya bahwa makhluk itu udah pergi. Saya nggak percaya. Saya lempar nih. Jadi spiritus itu saya lempar-lemparin ke batang pohon kembar itu. Pah. 1. Prak 2. Spiritus kan sifatnya mudah terbakar juga cepat padamnya itu. Jadi walaupun ke pohon, apalagi habis hujan, saya nggak khawatir kebakaran hutan. Langsung saya sundut pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izinmu ya Allah. Sundut. Begitu disundut kan harusnya apinya paling ya elah paling 15 cm segede-gedenya. Ini enggak, begitu disundut api itu nyalanya gini nih pelan nih. Merinding. Dinyala pelan sampai seluruh pohon nyala. Ternyata si makhluk itu kena api itu dia nyerap energi itu, api itu. Jadi itu baru kelihatan Mas. Rambutnya ular, matanya 1, ekornya baru kelihatan 3, masing-masing ekor cabang. Langsung dia teriak, terdengar seperti halilintar lah. Wow, kita kayak kena puting beliung. Pegangan kita. Kalau emang lewat di sini lewat deh. Pegangan, diem. Nggak lama kita guling-guling tuh Mas, kayak kehantem apalah, mungkin ekornya atau apa. Pokoknya energinya tuh gila-gilaan. Kita jatuh, glining-glining, bangun lagi. Pot,
Kalau kita mati diginiin sama makhluk beginian mah rugi. Lawan aja sekalian deh. Cabut golok juga udah taburin garam mas. Sambil udah masing-masing lah. Kalau saya selawat kan, enggak. Langsung kita terjang maju, kita bacok-bacok itu pohon. Wah, hilang. Serang. Nggak percaya saya. Saya naik ke atas pohon itu, saya bacok-bacok lagi. Kata-kata saya kotor, mohon maaf mas. Nggak bisa saya sebut. Pokoknya kata-kata saya kotor. Puas, saya turun ke bawah. Ini air jam-jam yang udah saya campur garam baru saya lempar lagi. Prak. Terus kan tadinya sebelumnya seperti kalau kita apa ya, ada listrik terbuka lah. Ini jadi bulu kan pada gimana ya? Seperti ada energi gitu lah ya. Begitu air jam-jam itu masuk, hilang tuh Pak. Hilang tuh Mas. Seneng dong kita. Lengah lah nih ceritanya tuh kan. Ada jam-jam tambah selawat, paten gitu kan. Hilang dia. Lengah lah. Memastikan sekali lagi api itu nggak ada yang nyala di pohon, kita harus cek and recheck, memastikan itu energi udah nggak ada, udah tenang kita jalan turun sambil ngobrol, deng. Setengah jam kemudian, nggak nyampe lah, mungkin 20 menit, sampailah kita ke anak-anak tuh udah bikin tenda. Tapi begitu saya sampai, si Bunga udah pingsan lagi. Saya tanya, kenapa ini anak? Wah parah banget ya. Tadi pas kita turun, lu bang di situ tuh bang, pas jalur tanah, itu kakinya Bunga langsung nancep ke, jadi kayak ada yang narik, nancep ke ini mas, masuk ke bumi. Oh panik tuh semua katanya. Saya kan cuma denger cerita nih, soalnya posisinya kan masih di atas. Itu diapain aja nggak bisa kan? Nah, kalau nggak salah, waktu itu saya dapat laporan mereka baca sholawat nariyah, baru bisa kecabut. Begitu baca sholawat nariyah, cabut, dibawa ke dalam tenda, jadi lagi. Terus yang kita hadapin siapa tadi? Kan kaget kita, wah yang dihadapin siapa nih Pot? Wah, banyak pasukannya nih gitu kan. Udah biarin deh. Itu si Bunga udah gini, udah apa? Mendesis lagi dia udah sama kayak awal tadi. Sama kayak awal udah. Udah apa istilahnya? Udah nggak jelas lah kan. Itu adalah mungkin sekitar setengah jam saya perhatiin gitu kan. Wah. Akhirnya saya masuk ke dalam. Si Bunga tuh udah tiduran posisinya. Udah saya peluk lah. Terus nggak lama dia ngomong kan, Bang, maafin Bunga ya gitu kan. Bunga udah ngerepotin. Bunga mau pergi dulu Bang. Udah bapak udah nunggu gitu kan. Sama cowok yang tadi Bang, yang manis tadi itu udah nungguin Bunga di atas. Saya begini, ya tenda nggak ngeliat apa-apa kan, udah beda penglihatan. Terus nggak lama anak-anak temennya Bunga yang cewek nangis nih. Bunga, jangan Bunga, lu harus kuat. Bunga nangis nah. Karena si Bunga nangis, nah yang lain panik kan di luar. Kenapa gitu kan? Saya bilang tenang, diem. Pokoknya lagi tegang-tegangnya kayak gitu. Si Bunga itu tiba-tiba les. Nadinya nggak ada, jantungnya nggak ada. Napasnya nggak ada? Nggak ada, cuman dia masih bisa ada kesadaran gitu. Saya bilang di telinganya Bunga, ya Allah saya nggak tahu lagi harus bagaimana. Ya Allah saya nggak ngerti apa yang dilihat oleh anak gadis ini. Saya nggak tahu ya Allah. Saya minta tolong ya Allah. Kalau emang itu bapaknya Bunga bener ya Allah, mohon ya Allah, mohon petunjuk. Itu bapaknya apa bukan? Mas dengan izin Allah Mas ya. Itu mungkin korin atau apa ya. Jadi bapaknya Bunga tuh ada dua tuh saya lihat. Jadi mata saya tuh yang tadinya terbatas sama dinding tenda, tiba-tiba kayak los. Jadi nggak ada penghalang sama sekali gitu. Langsung saya ngeliat keluar itu ada dua bapaknya Bunga itu. Yang satu sama cowok yang dia temuin tadi sore, sama bapaknya ngajak untuk ke Gunung Slamet. Yang satu lagi, Bunga jangan, kamu jangan ikut, kamu belum waktunya. Tetap ini dua teriak-teriakan nih. Yang satu ngajak, yang satu nahan. Nah dalam penglihatan saya itu si Bunga kayak orang bingung kan, yang mana nih. Begitu lagi bingung kayak gitu, tiba-tiba ada satu melesat kayak kilat. Toto udah depan mata saya, kan Bunga posisinya saya peluk, langsung megang keningnya Bunga. Dia lah, kamu belum waktunya. Terus bangun si Bunga nangis langsung. Bunga nangis. Itu semua udah nangis, termasuk saya, air mata udah jatuh, orang udah pamit. Gila ya.
Begitu dipegang dia, bang, bapak ada 2. Tadi saya bilang, udah tenang. Oh, bapak gitu kan. Dia ingat bapaknya tuh, merinding saya. Alhamdulillah sadar tuh bunga tuh. Tapi suasana udah tegang banget. Wah, udah nggak enak lah merindingnya saya. Terus saya bilang sama anak-anak, sama kan waktu itu ada ketua umumnya. Kalau saya kan cuma pelatih. Saya bilang, ini udah nggak mungkin naik. Saya bilang, turun aja. Gunung nggak kemana-mana, saya bilang. Kalau kita sehat, kita besok masih bisa naik lagi. Tapi kalau kita celaka, selesai kita. Nah, sekarang turun dulu. Nanti kalau di bawah situasinya udah kondusif, silakan yang mau naik nggak apa-apa. Oke bang, siap. Udah, dirapiin lagi, dirapihin. Nah, sebelum turun saya dapat ide baru, Mas. Kalau nggak gini aja deh, panggilnya orang kampung 2 orang, saya bilang kayak gitu. Soalnya bunga nih nggak bisa jalan udah, Mas. Diri jatuh. Tapi sadar gitu ya. Sadar, tapi tenaganya kayaknya udah habis. Udah nggak ada habis. ya. Ya, jadi kita kebingungan juga. Saya tanya, yang bawa uang lebih siapa? Ya ini ya, anaknya juragan batik ini yang modalin kita ke Kerinci. Ada udah. Panggil aja, gampang bayar mah. Alhamdulillah. Ada. Saya utus 2 orang turun, nggak lama baliklah sama orang kampung. Begitu udah siap-siap, lagi rapi-rapi, saya balik dulu Mas, naik ke atas sendirian. Ke arah pohon kembar. Saya balik ke sana, saya tengok dulu, itu nggak ada yang ngikutin kan. Begitu saya udah sendirian, baru saya salam. Istilahnya saat itu ini saya udah berat nih Mas. Saya nggak tahu kenapa ini saya berat nih. Mata saya bawahnya merem. Sadar saya, cuman saya nggak bisa ngendalin gerakan badan saya udah. Jadi begitu mau jalan tuh ini saya berat. Saya bawahnya merem. Begitu melek, sadar, cuman saya nggak. Ini badan gimana saya udah nggak bisa kendalin tuh. Naik ke atas, jalan gagah itu bruk. Langsung tolak pinggang. Semua setan selamat turun. Adepin gua. Cuman mulut saya tuh nggak mau ngomong kayak gitu. Hati saya nggak mau. Cuman yang keluar tuh kayak gitu, nantang. Wah, itu langsung. Ternyata saya diikutin sama si Cepot. Si Cepot khawatir kan, karena dia kan juga punya sesuatu lah itu. Dilihatin kayak gitu dia kaget. Itu kata dia nih, kata si Cepot. Saya perawakan udah berubah, emang gondrong, cuman tinggi. Gondrong terus pakai gelang-gelang. Kalau kata dia tuh, lu kayak inian kayak Prabu lu lah. Wah, itu ngamuk-ngamuk saya Mas. Ngamuk-ngamuk saya suruh turun semua. Saya ajak duel gitu. Padahal di batin saya, apaan sih? Kok gue ngomong sendiri, gerak sendiri gitu kan. Cuma sadar saya. Begitu selesai, hilang tuh kilat-kilat, baru saya turun. Turun saya bilang dengan bangganya, saya bilang udah aman, nggak ada apa-apa lagi. Cia gaya banget lah. Udah rapi-rapi, udah gue turun duluan deh kalau gitu. Nih bawa si bunga. Bunga kita gotong aja. Itu orang kampung tadi digendong tuh. Kuat lah dia, biasa gendong kentang 1 karung. Bunga kan nggak seberat kentang, gendong mau jalan. Duduk. Sepanjang perjalanan turun ya rasa-rasa nggak enak tuh ada. Singkat kata sekitar 15 menit karena kita agak lari nih jalannya, sampailah kita ke Pak Kadus. Pak Kadus istirahat Mas. Alhamdulillah tuh bunga cuma nanya, bang kok kita turun lagi? Saya bilang iya bung, nanti kita lanjut kalau kamu udah enakan badan. Enggak bang, tadi bapak ngapain ya? Kayak gitu. Ntar lah diceritain, udah kamu tenang aja sekarang. Udah sambil nunggu kedatangan rombongan ini nih yang bawa-bawa barang gitu. Kira-kira 40 menit lah datang tuh anak-anak tuh satu-satu tuh, mukanya udah pada pucat, udah pada ngos-ngosan. Udah pada tepar lah, udah bukan tepar, udah pada pokoknya pucat lah. Begitu sampai, lu kenapa muka lu pada pucat? Buset bang, sepanjang jalan mereka kayak diikutin ular. Di sebelah kanan, ularnya gede gitu. Kayak itu, mereka nggak lihat gitu, cuman kayak ada ular di samping tuh kayak gitu. Dan lucunya lagi, radio 8 baterai, saat itu baterainya belum dipasang. Bunyi radio siaran Purwokerto, dilempar tuh langsung radio. Orang gak ada baterainya kok nyala. Radio siaran Purwokerto. Ditinggal lari, cuman yang punya radio mah ini. Gue udah main bapak gue, ntar diambil gitu kan. Begitu diambil dicek, nah kan gak ada baterainya, gimana nyala gitu radio siaran Purwokerto. Masih inget banget. Saya ketawa-tawa juga tuh, ya udahlah, udah aman nih bunga. Nah, malam itu kita kumpul dalam satu ruangan tuh di rumahnya Pak Kadus. Jadi bunga di tengah, nih anak di tembok nih semua anak-anak nih. Yang jikiran, yang ketawa lah. Pokoknya intinya malam itu kita sebagian besar begadang untuk jaga si bunga.
Dan sampai pagi itu no problem, tidak ada masalah. Bunga pun sepertinya akan fine-fine aja. Sampai sekitar jam 7, jam 8 pagi tuh, sampai pagi itu nggak ada apa-apa. Kita sarapan, dia juga ikut makan, dia mandi, diajak ngobrol udah udah nyambung gitu kan. Emang tatapan matanya masih agak kosong, cuman saya waktu itu kayaknya udah, walaupun pendakian untuk bunga ini kita nggak akan lanjutkan gitu kan. Udahlah, tim kebagi dua nih, karena ada yang udah pernah mendaki Gunung Slamet, ada yang belum, apalagi yang mau ngambil nomor nih, kan sakral nih acara pengambilan nomor. Kebagilah tim, ya udah kita ngobrol agak jauh nih, Bang. Sengaja, ini rumahnya Pak Kadus, kita agak turun sekitar 100 meter jauh kan? Ngobrol, kita gimana? Ya udah lu ntar diem, ya terserah jam berapa aja, naik deh, saya bilang kayak gitu. Gue tunggu di sini. Ya udah, deal lah nih. Ada kebagi dua tim mau naik. Begitu kita sampai ke rumah Pak Kadus, toto bunga udah tolak pinggang. Kalau lu mau pada naik Gunung Slamet, gue ikut. Nah, dia di rumah Pak Kadus, kita di sini kok dia denger gitu. Oh, pokoknya gue ikut. Gila. Nyaut langsung tolak pinggang. Begitu selesai ngomong, dia lari ke arah Gunung Slamet. Wah, separuh mati, tanjakan begini. Lari enak banget. Lah dia mah cepet banget. Untung bisa kekejar sama orang kampung. Pegangin, langsung pingsan, blek, langsung hilang lah gitu kan. Gotong bawa ke rumah Pak Kadus, rame. Satu kampung ramai. Wah, rame tuh di rumah Pak Kadus sampai, waduh jangan di sini. Nanti pendaki yang lain pada takut gitu kan. Wah, ngeri banget di rumahnya masalahnya. Nggak ngomong, cuman desas-desisnya ngomong. Wah, rame lah, apa nih nggak bisa. Akhirnya, Pak, yang di sini orang yang bisa mana gitu kan? Ada di situ gitu. Panggil, baru mau masuk rumah Pak Kadus, toto nggak jadi. Belum dipegang, wah nggak berani saya kalau yang ini. Lah udah tahu aja nih orang gitu kan. Belum megang. Yang kedua gitu juga, enggak. Nah terakhir nih pakainya kayak Mas Mandra nih, belangkon hitam, belangkonnya juga hitam, datang dia, suruh keluar katanya. Kita bawa keluar tuh. Bunga nangis nih sekarang, posisinya nangis sama maki-maki, lupa, pokoknya kata-katanya kasar. Pokoknya kalau lu naik, gua harus naik. Wah rame tuh. Si bapak-bapak ini yang terakhir tenang dia. Langsung dia bakar, dia baca mantra, entah apa, dia bakar tuh kemenyan ya, menyan apa sih ya, pokoknya menyan lah model, ditempelin ke jidat. Tek. Itu nyala. Ini api lilin kalah, nyala ditempelin ke jidat. Tek. Ya. Dia udah ini kan, oh gitu-gitu, hilang. Hilang itu. Apa namanya? Api tadi. Iya, apa namanya? Yang apa namanya tadi? Menyan yang di jidat itu yang langsung ditunjuk itu. Bawa bapak tadi lari langsung. Ditunjuk sama dia lari. Wah, nggak berani ngadepin, bingung kita. Bawa lagi ke rumah Pak Kadus. Diusir sama Pak Kadus. Udah kalian turun. Nanti yang lain pada takut. Ya udah Pak, gitu. Sebenarnya itu nggak terlalu bikin khawatir lah. Ada yang bikin kita khawatir. Kalau jam 12 kalian masih di sini, anak ini nggak ketolong, kaget. Karena emang kata warga situ. Ada satu orang gitu kan ngomong, ini turun aja deh, takutnya nanti berimbas ke warga gitu. Ya udah, karena emang seperti itu, udah anak-anak packing lah, beres-beres. Terus kata Pak Lurah juga, udah kalian nggak usah naik lagi lah, nanti aja kapan-kapan kesini lagi, taruh kata gitu. Udah tim kita saat itu pokoknya diusir, udah nggak boleh ada di situ lagi. Udah diusir mau gimana lagi? Charter lah kita. Ini ya apa namanya? Cold bug, tawar menawar sampai Purwokerto berapa? Kalau nggak salah waktu itu 130.000. Udah deal 130.000. Ini bunga posisinya belum sembuh, cuman dia begitu habis nelan menyan itu, saya nggak tahu entah hilang entah itu, pokoknya menyan itu hilang aja posisinya. Posisi dia tuh masih tiduran gitu kan, masih lemas-lemas. Begitu mobil bak datang, kita taruh di atas mobil bak, masukin ke dalam sleeping bag, itu dia lemas. Itu sepanjang perjalanan kan saya di dalam sleeping bag tuh sama si Bunga. Berdua itu si Bunga lemas. Dia nggak mendesis, nggak apa, cuman apa namanya, cuman
gitu, kayak orang nggak sadar tuh. Udah singkat kata dalam perjalanan itu kita cover terus sampai ke Purwokerto. Nah, di Purwokerto itu mampirlah ke rumah Pak D. Pak D-nya mantan istri gitu kan. Kita mampir ke situ, begitu masuk ke dalam rumah Pak D saya jadi ngamuk lagi. Itu sekampung orang nolongin, yang baca-baca, yang nyembur. Kagak bisa sembuh. Ada sekitar 2 jam itu. Kamu gak karu-karuan si Bunga itu di belakang Unsut itu. Di apa namanya? Karangwangkal. Akhirnya setelah 2 jam saya juga udah habis tenaga kan, udah nggak cuman bisa ngeliatin doang. Itu digigit ibu jarinya. Kaki sebelah kiri atau sebelah kanan, sadar. Jadi yang nyembur, yang baca-bacaan, yang pencet-pencet itu nggak ada gunanya, cuman satu. Ketika digigit sama mungkin bude saya lah gitu bisa dikatakan, karena ini budenya mantan istri kan. Digigit sadar, begitu sadar si Bunga kaget, loh bang, ini di mana gitu kan? Ini di Purwokerto, kok Toto udah di sini, bukannya tadi lagi di Gunung Slamet. Nah, dia berpikir ini kita lagi ada di pendakian, gitu. Kita lagi ada di gunung di sekitaran Lawangan lah sampai atas gitu kan. Wah, bagus bang Gunung Slamet. Di pikiran dia kita ada di sini, makanya ketika dia sadar dia kaget banget. Kenapa ada di sini gitu ya? Udah pelan-pelan tuh kita kasih tahu lah ya. Akhirnya sadar tuh Bunga tuh, udah suasana kondusif lah. Dalam artian si Bunga itu walaupun matanya kosong, tetapi udah nggak ada kejadian. Itu kan datang sore malam gitu ya, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, bener-bener nggak ada apa-apa. Aman-aman aja. Malam itu saya cuma ngimpi sekali. Jadi begitu saya tidur, itu saya ada di pohon kembar. Percis saya ada di pohon kembar itu. Saya agak kaget tuh. Nah di sini ini saya sempat ketemu sama makhluk yang itu. Tapi dia nggak ngapa-ngapain saya, itu cuma ngeliatin, matanya agak marah. Habis itu saya bangun. Itu sekitar jam 2 pagi tuh. Saya lihat, saya cek Bunga udah tidur, anak-anak juga udah tidur. Karena warga kampung tuh pada jaga-jaga gitu. Takut dia kenapa-napa lagi. Soalnya ngeri banget kok, sepanjang dia kesurupan tuh ngeri banget. Udah, datanglah pagi kan. Nah, sesiangan itu kan kereta Purwojaya itu jam 8 malam berangkatnya. Jadi dari pagi sampai nanti kita berangkat ke stasiun itu normal. Bunga udah bercanda, udah ngobrol, udah makan. Pokoknya nggak bakal nyangka lah kalau ntar habis ini ada yang lebih dahsyat lagi gitu. Nggak kepikiran sama sekali, itu nggak ada. Kita berpikir wah everything is okay, semua udah fine. Karena di siang itu, di hari itu sebelum kita nanti naik kereta nggak ada apa-apa, udah tenang kita lah. Sore, singkat kata datang sore, lepas asar dipesenin lah kita angkot sama keluarga mantan istri itu. Pesenin angkot, di charter, kita langsung ke stasiun Purwokerto. Nah, sampai stasiun Purwokerto itu sekitar jam 5-an lah, jam 5 sore. Kita nongkrong. Selama di stasiun itu nggak ada apa-apa, nggak ada, semuanya fine-fine aja. Bunga udah ketawa-tawa, udah ngobrol gitu kan. Terus datanglah Purwojaya, naik kita tuh kereta Purwojaya. Udah lega lah. Wah, udah meninggalkan Purwokerto menuju Jakarta. Mudah-mudahan nih udah nggak ada lagi kejadian kan. Udah jalan tuh kereta pokoknya jengjeng lewatin Jawa Tengah. Ya, begitu masuk ke daerah Jawa Barat di salah satu stasiun. Kalau nggak salah inget, ini stasiunnya Sindang Laut atau Ciledug. Antara dua nih, Sindang Laut atau Cilebut. Stasiun kecil tuh ya. Stasiun kecil. Ketika masuk stasiun itu, menjelang masuk stasiun itu, tiba-tiba si Bunga yang tadinya lagi ngobrol-ngobrol tuh senderan gini. Ketika senderan, nah itu kan si Bunga ditemenin sama si Cepot. Langsung Cepot ngomong ke saya, ini kayaknya ada nih gitu kan. Begitu selesai Cepot ngomong, itu semua anak kecil, kan kita posisinya di bordes, di tengah-tengah antara gerbong ini sama gerbong ini. Jadi di antara gerbong ini nih, kita kan posisinya di situ. Itu anak kecil nangis semua pokoknya. Nangis kenceng-kencengnya. Pokoknya semua anak kecil tiba-tiba nangis. Ramai tuh kereta. Wah. Pas lagi gitu, saya
tiba-tiba mata saya tuh bisa nembus gerbong lah, bisa dikatakan, entah gimana caranya, kelihatan tuh ada sosok lagi jalan di atas gerbong. Itu kukunya panjang-panjang, kayak dia sudah tidak seperti sosok nenek-nenek tadi. Posisinya lebih ini ya, lebih gahar lah, lebih gahar banget posisinya, udah kayaknya wujud aslinya deh. Tuk jalan di atas gerbong itu. Terus saya kaget, tiba-tiba ada waiters lah ya, Mas, ini temennya lain ini Mas, gitu kan. Ini ada sesuatu nih, dipegang sama dia Pak Oki. Dipegang, begitu dia action, mental ya Pak Oki, satu gerbong dia mental, gunung. Kaget dia, astagfirullahaladzim, nggak berani deketin, masuklah kita ke stasiun. Begitu masuk di stasiun, kereta yang harusnya jalan tuh kan sebentar, itu stasiun kecil harusnya, itu kereta nggak bisa jalan Pak Oki. Terus kan kita gaduh banget nih di dua gerbong ini kan gaduh, anak kecil nangis, ini suara mendesis, pokoknya akhirnya menarik perhatian kepala stasiun. Nah, kepala stasiun ini kenapa akhirnya kita disuruh turun? Ya nanti kita taunya besok gitu. Karena apa? Dia kaget, kok loko itu, kata dia. Kok lokomotif ada makhluk besar itu ngedudukin lokomotif, ditahan. Jadi kereta itu nggak bisa jalan. Menurut cerita dari kepala stasiun, ditahan itu lokomotif, didudukin, pokoknya engine-nya itu jadi nggak bisa bekerja lah. Makanya kita semua disuruh turun. Itu penumpang yang ribut-ribut, turun semua, turun gitu kan. Turun kita bawa turun, masuk, bawa ke ruangan saya kan, dibawa ke ruangan kepala stasiun, ditidurin. Udah beres barang-barang, semua barang-barang kita turunin, anak-anak kumpul. Begitu kita udah kumpul di ruang kepala stasiun, jadi nih Bunga. Kali ini dia mendesis sama teriak. Pokoknya ngeri deh. Itu kita pencet. Ya kita pencet, kita bacain nggak mempan. Itu sampai ada berapa orang coba nolong gitu. Mungkin mereka punya pegangan. Itu mental semua. Mental. Itu orang yang tadinya di stasiun biasa aja, akhirnya kumpul ke ruangan kepala stasiun, ngeliatin semua. Begitu kita coba pegang rame-rame, Boki, dia teriak Boki. Wah, itu jam pecah. Beberapa kaca pecah di dalam ruangan stasiun. Wah, gawat itu. Langsung kelihatan kayak ada energi lah dari tubuhnya si Bunga itu, kayak ada energi kelihatan. Siang hari itu ya? Enggak, malam Boki. Itu malam. Sekitar jam 2-an kayaknya, atau jam 1 lah. Itu karena situasinya udah kayak gitu, akhirnya kepala stasiun manggil ini warga di sekitar stasiun. Dipanggil nih si bapak ini. Udah, begitu beliau datang, baru ngeliat Bunga langsung astagfirullahaladzim, kata dia. Langsung dia tuh baru ngeliat langsung gitu. Kita waktu itu masih bertanya-tanya, ini makhluk yang mana nih? Apa makhluk yang tadi gue lihat di atas kereta itu kan? Udah sangar banget, penampilannya udah beda banget. Langsung dia lah, istilahnya action lah. Terus si Bunga itu kepegang sama dia, ngamuk-ngamuk, dia nggak kuat juga Poki. Ya, semacam dia tangannya, dia kan gini nih, itu kayak balik dia. Ketika balik ini dia langsung bilang, tolong baca ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kalimat tasbih gitu kan. Tolong baca itu semuanya. Terus kita semua tuh harus gandeng-gandengan tangan. Kita semua harus atau pegang-pegangan pundak. Sampai nanti saya megang si bapak ini gitu kan. Jadi saya megang pundak si bapak ini, sementara pundak saya dipegangin sama orang-orang. Itu ratusan orang Pak di stasiun megang. Nah pas kita baca itu kayak di tangan kayak ada ngalir semacam kayak aliran listrik gitu yang masuk ke si bapak ini gitu. Sereng baru dia kepegang sama si bapak itu. Tep, begitu kepegang dia minta inian botol aqua, botol mineral lah maksudnya. Dia minta botol mineral diisi sama air. Ya, diisi sama air mentah gitu. Diisi itu sama air mentah, itu botol aqua dipegang sama dia. Kan air mendidih ya? Air mendidih. Kan itu air biasa ya? Itu mendidih kok, Ki. Dipegang sama dia mendidih sampai botolnya tuh tengok-tengok. Iya. Panas, bener-bener panas. Itu air segitu panasnya dibuka. Kan dibuka panas banget. Itu dituangin ke matanya Bunga tuh. Tuangin ke matanya Bunga, dituangin ke telinganya Bunga, dituangin ke mulutnya Bunga, langsung kok. Tapi masih ngelawan tuh. Sampai itu air habis, tetep makhluk itu masih ngelawan. Akhirnya si bapak minta inian, minta kertas sama pulpen gitu kan. Udah dibawain tuh kertas sama pulpen. Yang ngasih si Lando. Posisi saya
udah lemes banget Pak Oki, udah nggak bisa ngapa-ngapain saya. Akhirnya saya mundur, udah nggak sanggup lah saya. Mulai itu bapak diikat, dia ngikat ini ya pakai sorbannya dia tuh, matanya dia. Cek, kertas kecil, pulpen warna hitam, saya inget banget, digambar sama dia, sak. Dan anehnya, ketika matanya merah, itu tintanya jadi merah. Ketika rambutnya yang ular itu seperti api, ya warna api. Jadi ini udah di luar nalar gitu kan. Itu satu, tintanya tinta hitam tapi jadi lukisannya lukisan berwarna. Ketika jadi sosoknya sama persis sama yang kita saksikan di Gunung Slamet. Nenek-nenek berkebaya, cuman kali ini dia tulangnya kelihatan. Ya, tulangnya kelihatan. Semua tulang-tulangnya kelihatan tapi penuh dengan api. Jadi full api tuh. Badannya itu tanduk 3, cabang 3, rambut ular, ekor 3, pedang ular, tongkat ular. Dikasih lihat itu satu stasiun istighfar. Astagfirullahaladzim. Udah kita disuruh ini lagi, pegang-pegangan tangan lagi, pegang-pegangan bahu, ngalirin lagi tenaga ke dia, dibakar nih si gambar tadi, dibakar, apinya naik Pak Oki. Udah jadi debu kan, turun lagi jadi kertas sih. Naik lagi jadi debu, turun lagi jadi kertas. Wah gila itu. Akhirnya si bawa bilang, perbanyak, jangan cuman kalimat tasbih, sholawat juga. Akhirnya campuran tuh, ada yang sholawat, ada yang baca Quran, ada yang tasbih. Dibakar, naik terus, nggak bisa balik tuh. Sisa sedikit nih, langsung dia buru-buru lari keluar stasiun, gali batu, dimasukin itu ke dikubur, terus dikasih apalah, semacam apa ya, tanda lah, semacam pagar lah gitu. Pagar gaib lah. Langsung dia lemes. Alhamdulillah, ini anak kalau nggak ketolong nggak ada ini. Kenapa? Jadi ada yang lewat nih sedikit. Jadi selama di stasiun itu bunga jerit-jerit, ini anak harus dibalikin ke Gunung Slamet. Gitu. Sorry tadi kelewat Poke. Jadi selama dia jerit-jerit ngamuk, anak ini harus dibulangin ke Gunung Slamet karena pesta udah siap. Di sana tuh udah rame, udah istilah kalau di kita tuh udah tenda-tenda udah jadi, kursi-kursi udah siap, penghulunya udah, pokoknya di sana udah siap, tapi pengantinnya nggak ada. Makanya ngamuk itu dia di situ. Ya sorry tadi kelewat ya. Itu selama di stasiun si bunga tuh, ini anak harus ada di Gunung Slamet, tapi suaranya bukan begini gitu, suaranya beda lah. Anak ini harus ada di Gunung Slamet, soalnya semuanya udah siap, pestanya udah siap gitu. Nah kata si bapak itu, ini kalau alhamdulillah ya, si bapak itu dengan izin Allah bisa ngobatin tuh. Sembuhlah bunga tuh. Wah itu malam stasiun berantakan Oke. Ruangan kepala stasiun berantakan. Yang lukisan pada goyang ke sono, pada pokoknya nggak ada yang beres lah bentuknya karena energinya gila-gilaan itu. Udah setelah kita bantuin ngerapiin ruangan kepala stasiun, istirahatlah kita di stasiun tersebut antara Ciledug atau Sindang Laut. Saya agak lupa nama stasiunnya. Pada fase itu sampai pagi nggak ada masalah Oke. Fine ya. Di sini yang lucunya waktu itu Lando masih belum muslim, tapi karena dia saking bingungnya sholat ngaji gitu kan, udah mulai akhirnya kan dia masuk Islam deh. Di sini kelihatan tuh bibit-bibitnya si Lando bakalan jadi apa namanya mualaf ya, bakalan jadi mualaf itu. Dari sini dia kelihatan dia lebih suka sholat ataupun baca-baca selawatan gitu. Udah tuh sampai pagi, sampai siang mau ya. Nanti kita dikasih kereta gratis untuk naik Cirebon Express, udah ditanggung sama pihak PPKA. Itu nggak ada apa-apa. Nggak di stasiun Cirebon juga, begitu kita sampai stasiun Cirebon nggak ada apa-apa. Kita naik Cirebon Express ke Jakarta juga, nanti kita di Gondang Dia tuh kereta jalan pelan, kita pada lompat, nggak apa-apa, fine aja. Sampai Jakarta ya. Sampai Jakarta kita kan, terus pulang ke UP, ngumpul dulu di Sekre, baru pulang ke rumah masing-masing, nggak apa-apa tuh. Ya adalah mungkin sekitar seminggu lah, nggak ada apa-apa, tenang kita. Saya balik lagi, saya main Medal of Honor, tembak-tembakan lah depan komputer tuh. Ada begitu lagi asik main Medal of Honor. Tiba-tiba kaca jendela saya tuh, jendela kamar, bang, bunga kena lagi. Kaget saya. Kenapaan? Yang diselamet? Kaget. Langsung bangun, buru-buru tuh, rapi-rapi, buru-buru ke sekolahnya bunga. Lagi ngamuk si bunga di sekolahan itu. Di situ udah ada 2 ustadz, nggak mempan juga. Begitu saya datang, sadar dia tuh si bunga.
Baru saya ajak ngomong, kenapa Bung? Itu Bang, di pagar sekolah yang kemarin di Gunung Slamet, pakaiannya kebakar, compang-camping, ngajak lagi ke Gunung Slamet. Nangis lagi si Bunga tuh. Udah, saya bilang, wah ini nggak beres, dikejar sampai Jakarta nih. Terus, udahlah saya ke rumahnya Bunga tuh kan, mampir ke rumah Bunga. Ibunya Bunga cerita, Bang, sebenarnya di gunung ada apaan sih? Masa di makam bapaknya Bunga itu ular kobra 7 mati, terus ayam di rumah 13 mati mendadak bareng sama kobra tadi. Ada apaan abang, jujur deh, di Slamet ini anak saya kenapa gitu. Akhirnya kita buka tuh, waduh Mi, Bunga nyaris nggak ada di Gunung Slamet. Terus gimana nih, sekarang kan masih kesurupan gitu. Ya udah Mi, dibawa aja ke Abah, saya bilang kayak gitu kan. Abah siapa? Abah saya. Di mana? Di Sumedang. Oh jauh banget, enggak, ini lagi di Jakarta, saya bilang kayak gitu. Ya udah, pakai mobil siapa? Waktu itu pakai mobil almarhum orang tua kan. Pakai mobil saya aja Mi, pakai mobil bokap gitu. Dah. Jadi setelah pulang dari sekolahan, kita udah ngobrol, udah jujur nih sama orang tuanya Bunga, bawalah singkat kata kita ke rumahnya Abah. Bunga udah sadar tuh, begitu sampai rumah Abah udah senyum-senyum aja tuh. Geleng-geleng doang Abah. Saya belum cerita apa-apa, kata Abah, kamu mah kasar katanya. Pakai ngadirin Prabu Anu gitu lah, disebut lah nama dia. Siapa yang ngadirin, bisa juga enggak kan, saya bilang gitu. Enggak, udah biar Abah aja gitu. Dah, si uminya Bunga tuh ngobrol sama Mama, sama istrinya Abah. Sementara saya Bunga ngobrol sama Abah. Nggak tahu lah Abah ngapain tuh. Abah diem aja sebentar, terus ngambil air sebotol mineral gini, dia ke kamar mandi. Saya disuruh ngambil kembang tuh yang ada depan rumahnya, ditaruh-taruhin kembang sama garam. Terus si Bunga suruh mandi pakai air itu. Selesai mandi, baru nih Abah cerita. Kata Abah gini, segala sesuatu bisa aja terjadi gitu. Ya, walaupun kita nggak pengen. Sebab ini mungkin udah takdir. Nah, cara kamu Anto terlalu kasar selama di gunung. Kamu apa ya, nyambat apa gimana gitu lah. Dalam artian saya nggak sadar gitu kan. Terus ini juga sakit hati karena pestanya udah siap gitu. Dan kalian menolaknya nggak baik-baik. Termasuk yang nolongin kalian di stasiun. Sebelum stasiun iya. malah ya. Padahal kita belum cerita tuh sama Abah. Diem aja, namanya depan guru, namanya depan pembimbing sendiri ya diem aja udah. Iya Bah, ya Bah. Udah, terus si Bunga dipegang sama Abah tengkuknya. Terus kayak bawa sesuatu nih Abah. Terus diginiin sama dia. Udah, sini Neng, kata Abah. Udah. Terus dia pegang lagi tuh tengkuknya si Bunga nih, kepala sama tengkuknya. Udah, si Bunga langsung seger tuh mukanya, matanya udah nggak kosong lagi. Udah sadar lah tuh Bunga. Ya udah nggak ada apa-apa. Ternyata pas sebelum balik dikasih tahu tuh Abah pinjemin macan putih 2, ada Abah gitu, buat ngawal si Bunga gitu kan. Ayo udah. Terus kira-kira 4 atau 5 bulan kemudian si Bunga udah naik Gunung Slamet. Dan selama di Gunung Slamet dia tuh ngerasa dikawal sama 2 kucing besar yang warna putih. Jadi setiap mau ketemu makhluk gaib, makhluk inilah yang melindungi si Bunga. Nah, menurut Abah itu tanaman si Abah gitu. Sampai jangka waktu tertentu. Sejak itu sampai sekarang si Bunga jadi seperti indigo. Jadi dia seperti mampu melihat hal-hal yang sebelumnya tidak bisa dia lihat. Itulah singkat aja Pak Oki ya. Karena setelah ini saya masih balik lagi ke Gunung Slamet sendirian untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi nggak boleh bawa orang. Jadi setelah si Bunga itu udah fine-fine aja, saya punya tugas lagi untuk naruh air yang udah nggak tau lah Abah apain untuk saya sebarin di pohon kembar tersebut atau gerbang gaib tersebut. Ya kira-kira gitu ceritanya. Oke bro, ini cerita lu bener-bener dahsyat dan penuh misteri dari pertengahan lah ya, dari awal tuh udah mulai ada bintik-bintiknya sampai akhir, bahkan sampai selesai pendakian, seminggu selesai pendakian masih. Dan juga bro ya, ini makhluk apa ini, makhluk gaib apa gitu kan. Bro, berarti intinya lu nggak jadi naik kan? Enggak. Di pertengahan aja di pos 2 ya? Sebelum Sebelum pos 2, ya dia udah jatuh duluan kan? Iya, pertengahan.
Berarti kalau dari cerita ini intisarinya ini berawal dari ejekan atau keinginan kalau mau merit di sana gitu. Ya candaan lah. Candaan lah ya, candaan mau merit di sana. Mungkin triggernya itu salah satu triggernya. Itu di dalam kereta padahal kan? Di dalam kereta bercanda-bercanda dan nggak ada maksud. Si Bunga pun kalau ngomong sama saya gitu, ya nggak ini bang nggak beneran, cuma ngomong doang gitu. Enak ya kalau merit di sana. Nah, gitu iya, kan? Merit di sana enak kayak Riani Jangkaro gitu kan, sebutlah. Okay. Nah, ini yang gua lihat nih yang lu dari dalam tenda, kan lu cipratin air Zam-Zam. Nah, air Zam-Zam, ini kan lu sendiri nih, orang lain, pendaki lain yang turun, sempat dia bilang hipotermia, ternyata oh ini mah kesurupan, kan lari dia nggak jadi. Nah, terus akhirnya lu sendiri yang ngadepin kan, lu sendiri yang ngadepin, terus akhirnya dia mau keluar, dengan cipratin air Zam-Zam campur garam dan baca-bacaan doa-doa salawat Nabi. Akhirnya dia berhasil keluar dan kelihatan wujudnya karena ada api. Lando udah pasang api di depan. Itu semua orang lihat, bro. Lihat. Semuanya ngelihat. Nah, itu kan pertama kali dia menampakkan wujudnya pas kena api. Iya. Itu nggak pada takut tuh, bro? Takut, Pak. Takut. Cuman ya kita solid gitu kan. Okay. Karena bisa dikatakan banyak yang udah berpengalaman di situ pendakian karena udah pelatihan kan, sebelumnya mereka udah dididik, dilatih, jadi bisa handle yang belum dididik sama belum dilatih. Takut, kita takut, gimana nggak takut, orang wujudnya kelihatan terus kayak angin ribut sekitar kita, suaranya tuh kayak angin ribut, gimana sih suara angin, daun pada rontok, takut. Itu bunyi-bunyi apa namanya, yang namanya takbir, baca Quran itu nggak berhenti. Ngeri, cuman kita tetap di situ, tetap nggak bergerak dari lokasi itu. Oke. Nah, terus akhirnya kan kelompok pertama depanan Bunga tuh, kan udah mulai sadar dia kan. Iya. Jalan duluan, lu terakhir tinggal bertiga. Kasarnya lu mau ngebersihin lah nih, ngebersihin sapu bersih terakhir gitu. Itu jauh jaraknya lu, bro, dengan mereka? Jauh, mungkin sekitar 10 menitan. 10 menitan. Iya. Oke. Akhirnya lu berhasil lagi dengan air Zam-Zam dan garam serta salawat Nabi, lu berhasil melihat wujud mereka lagi karena lu bakar itu pohon kan? Iya, bakar. Itu beneran kelihatan besar, sebesar pohon itu. Iya, setinggi pohon itu. Iya, makhluknya setinggi pohon itu. Jadi harusnya kan api itu paling 15 cm lah, atau seluas cipratan ini aja lah, spiritus lah. Tapi ini pelan-pelan merambat sampai ke pucuk pohon, tapi ngebentuk makhluk itu. Dengan buntutnya 3 itu? Dengan ekornya 3 baru kelihatan. Ekornya 3, jadi makhluk itu baru kelihatan banget tuh. Ekor 3, tanduk 3, mata 1, rambut ular. Dia nyerap energi api tadi. Nah itu suaranya ngeri itu. Wah, terus semacam gak ada angin ribut lagi, terus kita kayak kesabet sesuatu lah, mental semuanya. Bangun, udah daripada mati konyol, mendingan ngelawan. Gitu, bacok-bacokin hilang lo. Oke. Wah itu ngeri banget itu kalau ingat. Nah, terus kan sampai ke rumah Kadus, kepala dusun kan. Kepala dusun seperti diobatin oleh orang sekitar. Bukannya malah bener, tambah hancur kan. Tambah parah lah situasinya kan. Tambah parah, ya. Nah, yang gua heran nih, temen lu kan agak menyingkir 100 meter lu bilang. Diskusi. Oke, sebagian tetap mau naik karena udah ngambil nomor. Iya, untuk pengambilan nomor ya. Pengambilan nomor. Yang lain ikut sampai pulang, gitu kan. Lu berarti termasuk kelompok yang pulang? Termasuk stay, kelompok yang stay, bukan pulang, stay. Oh, stay. Nah, karena saya juga nggak bisa ngelepas mereka. Artinya niat lu nggak pulang, stay di situ. Yang lain naik. Yang lain naik. Oh, sambil lu nanti nunggu lagi pulang. Nah, nunggu mereka. Kan saya tetap bertanggung jawab. Nah, pas lu balik ke rumah setelah diskusi, oke, yang mau ngambil nomor silakan naik, gue stay di sini nungguin Bunga di rumah Kadus gitu kan, kepala dusun. Nah, akhirnya lu begitu balik ke situ langsung Bunga marah-marah. Kalau lu naik, gue ikut naik. Terus dia lari tuh. Iya enggak, ngata-ngatain dulu. Nah, ngata-ngatain dulu. Baru dia lari ke arah puncak, ke arah jalur Gunung Selamat. Itu
sempat ditahan orang lewat, dia larinya emang bener-bener kayak manusia. Iya, kayak lari orang nggak sakit, kenceng banget. Untung ada petani lah di atas yang bisa nahan. Kalau enggak mungkin terus nggak bisa keambil itu, nggak bisa kekejar udah. Untungnya ada orang di Tangkap. jalur ditangkep. Begitu ketangkep lemes dia langsung tidur gitu. Wah itu untung gitu ada 2 orang itu, kalau enggak nggak tahu dah hilang kali itu. Akhirnya Kadus pun kasarnya, lu jangan di sini deh. Iya, soalnya Nanti malah orang lain pada takut, pendaki lain gitu ya, Betul, dan iya. membahayakan desa setempat. betul. Kayaknya orang-orang situ udah paham ya dengan makhluk ini, makhluk gaib Kayaknya. semacam ini ya. Mm-mm. Karena dia juga takut berimbas ke desa kami. Iya, takutnya penduduk sini yang malah jadi korban nanti. Oh, Gitu. oke. Akhirnya lu putusin pulang, naik angkot bak terbuka Ke sampai ke Purwokerto. rumah mantan istri keluarga, mantan istri lah, Keluarga mantan sempat istri. diobatin, sembuh tuh lumayan kan, Nah, sembuh. lumayan sembuh, digigit kakinya. Nah, ini yang cerita terseru di dalam kereta, bro. Iya, sama di Akhirnya lu stasiun. naik ke stasiun menuju ke Cirebon kan, Iya. arah Cirebon. Belum sampai stasiun, seluruh anak kecil nangis. Betul. Itu orang sadar nggak sebelum si waiters ini ngomong, oh ini gara-gara ini nih pernah nangis semua nih gitu kan? Pada sadar nggak? Satu gerbong itu kan? 2 gerbong. Kan kita posisinya di bordes. Oh, di antara bordes. 2 gerbong ya. Oh Di iya, sambungan. iya. Itu orang-orang banyak tuh bro, jumlah di dalam Penuh, gerbong. kereta penuh. Penuh. Semua anak kecil yang ada di 2 gerbong ini nangis karena apa? Dipikirnya hawanya panas. Jadi kan itu kereta AC, tapi mereka mikirnya gini, AC-nya nggak nyala ya, AC-nya nggak nyala, panas. Jadi anak kecil disangkanya karena udaranya panas. Jadi pada rewel gitu. Nggak taunya bukan itu yang bikin AC jadi nggak ada rasanya ya makhluk itu gitu. Sampai masuk ke dalam stasiun, berhenti, dan nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan tuh kereta karena menurut kepala stasiun didudukin sama makhluk itu yang percis yang digambar sama si bapak tadi. Bapak Sayang sih ya, kita nggak gitu. sempet namanya tuh. Ya Allah, Ya, berutang budi banget padahal kita. Itu kepala stasiun berarti dia punya juga ya. Kayaknya, kenang. soalnya itu yang berisik turun-turun semua gitu. Itu satu, kan kereta berapa gerbong sih? 8 kayaknya itu, kalau kereta rata-rata kan 8. Iya, antara waktu itu ya antara 10-an lah. 10 gerbong. Apa Itu namanya? semuanya turun. Enggak, cuman kita aja. Habis kalian turun, Kereta jalan. oh baru bisa jalan. Iya. Oh, oh berarti yang 2 gerbong itu yang ikut kejadian, menyaksikan kejadian di Iya. ruang kepala stasiun ini. Di dalam gerbong kejadiannya. Kalau yang di dalam stasiun kan keretanya udah jalan. Oke. Iya kan yang disuruh turun berarti kan semua yang 2 gerbong itu kan? Enggak, cuman rombongan kita aja. Oh. Kan kita ada, karena kita di bordes, jadi ada yang di sini di gerbong depannya, ada yang di gerbong sini. Ya, ya, ya. Jadi ada yang di bordes sebelah sini, ada yang di bordes sebelah sini gitu. Kumpul di sekitaran bordes aja. Nah, cuman rombongan kita yang disuruh turun. Kalau yang lain penumpang nggak terus. Oh, akhirnya mereka berangkat lah tuh kereta. Kereta berangkat, kita stay di Cirebon, di apa namanya stasiun antara Sindang Laut atau Ciledug. Itu pagi hari jam 1, jam 2 tuh. Ah, dini hari ya. Nah, sampai ketemu orang yang nolongin lagi tuh. Iya, karena si makhluk Bukan itu malam juga. malam dipanggil sama kepala stasiun karena apa? Tadi kan sempat kelewat tuh. Karena makhluk ini bilang anak ini harus dikembalikan ke Gunung Slamet. Karena pesta udah siap. Oh. Semakin kita pencet, kita bacain, itu berantakan semua ruangan kepala stasiun. Jam pecah, kaca pecah. Jadi setiap dia teriak ada yang pecah. Itu sakit banget rasanya. Karena si kepala stasiun juga udah nggak bisa handle. Panggil lah orang. Panggil lah orang itu yang bisa, itu si bapak itu. Terima kasih Pak ya kalau nonton, atau keluarganya makasih banget. Nah, itu sampai ratusan orang gara-gara dimanggil bapak itu, Heeh. ada beberapa puluhan orang datang lah gitu. Karena kan zaman dulu pedagang asongan banyak. Iya, iya. Nah itu pedagang asongan kan puluhan. Terus gaduhnya juga kan mancing orang kampung pada nonton. Oh penuh jadi. Stasiun itu. Stasiun penuh. Nonton si Bunga ini kan teriakannya melengking. Oke. Sampai kemana-mana kedengeran. Ya bukan teriakan dia, teriakan makhluk. Iya, iya, iya. Ya. Itu kacau juga mana tuh. Betul. Tuh perasaan orang-orang kepala stasiun, tapi dia nggak ngusir seperti Kadus itu kan, kepala dusun itu kan Enggak. kayak ngusir kita, ini nggak, malah diobatin lah. Malah manggil disuruh orang. di sini ya manggil orang. Beda. Nah pas sudah
dia kubur, kan diambil kertas itu dibakar, digambar, naik turun, dibakar. naik turun. Itu nyata itu. Jelas. Kertasnya kertas apa tuh? Kertas buku tulis. HTS gitu. Enggak, kertas buku tulis. Tulis. Iya, masa iya dibakarnya jadi debu, jadi kertas lagi? Semua orang lihat situ. Saksinya hidup semua masih, oke. Masih hidup semua itu saksinya. Termasuk orang-orang di skater stasiun Iya. nonton itu. Itu beberapa orang saya sempat baca di beberapa channel kan saya udah ceritain. Komen, saya pernah ingat tuh Bang kejadiannya sekitaran tahun 2002 atau 2003 gitu. Jadi kayak nggak mempan gitu mau dibakar. Iya kan Kertasnya. lucu kan, kertas kebakar udah mau habis, balik lagi. Iya, itu sampai kita pegang lagi tuh si Bapak. Kita bacain selawat sama tasbih. Baru pernah itu pun nyisa sedikit. Nyisa sedikit itu buru-buru juga sama dia, mungkin takut balik jadi Iya. kertas lagi. Langsung dikasih, wah pokoknya begitu lah. Wah, itu gitu lah. Kubur langsung. Kubur, jak. Terus disiram lagi pakai air gitu kan, air jam-jam. Udah. Tadi lupa saya sebutin, siram lagi. Sadar itu bunganya. Sadar sampai seminggu. Sampai pulang ke Sampai Jakarta. pulang, iya. Tuh pulang kereta pagi tuh. Naik Cirebon Express Cirebon kita. Express. Oh. Gratis deh tuh dari kepala Gratis, stasiun. iya. Udah ditanggung biayanya semua PJK. Baru sampai rumah. Sampai rumah nggak ada apa-apa. Dan kita juga nggak tahu tuh kalau nanti ibunya Bunga cerita, ya itu di makam pas kita lagi naik gunung kan dia, Iya, nah itu yang gue bilang 7 ular kobra itu. ya sama 13 ayam. Nah, Jadi ayam tuh di rumah dia. ayam di rumah dia kan melihara ayam kampung. 13 ekor mati, sama di makam bapaknya itu, karena pas kita lagi naik ibunya ziarah ke makam suaminya lah, bapaknya Bunga itu. Nah di makam itu ada 7 kobra mati. Terus ketika dia pulang 13 ekor ayamnya mati gitu. Tadinya mikirnya racun tikus. Iya, iya, Tapi kok lama-lama nih Uminya ngerasa ada yang aneh pas si Bunga kesurupan itu kan dia tahu Yang di sekolah itu ya. di sekolah. Makanya saya didesak suruh jujur. Akhirnya Akhirnya sembuhnya sama keluarga apa mbah kakek bro ya. guru lah bisa dikatakan ya, guru spiritual gitu. Yang kebetulan lagi di Jakarta. Lagi di Jakarta kebetulan. Nah, orang Sumedang beliau. Serem juga. Terus, nah yang pertanyaan terakhir nih. Lu bilang akhirnya Bunga pergi lagi ke Gunung Gunung Selamat. Selamat tapi nggak sama bro? Enggak, Oh, dia dengan kelompok lain. dengan kelompok lain. Iya. Oke. Tapi itu udah dititipin 2 ekor macan putih Oleh Abah. Abah. Iya. Dan sampai sekarang dia jadi indigo gitu modelnya. Bisa lihat. Bisa lihat segala sesuatu. Iya, pokoknya sesuatu yang ya persis indigo lah. Pernah nggak bro ngomong sama Bunga? Lu ke Selamat sendiri berani banget gitu. Dia bilang dia kayak orang nggak sadar. Kan saya sebelum dia naik kan saya harus balik lagi ke Selamat untuk bawa air segini nih. Oh, bro duluan yang Saya berangkat? duluan ya. Jadi saya nyebarin di pohon apa sambil saya minta maaf kan. Maaf kalau kemarin saya kasar gitu kan. Salam dari, saya nggak bisa sebut nama abah Iya. saya gitu kan. Salam dari Abah. Gitu. Abah. Nah, udah kelihatan tuh. Soalnya kan begitu saya cuci muka pakai air itu, mata saya langsung lain tuh, oke. Jadi bukan ngeliat cuma pohon-pohon biasa, tapi di balik pohon ada apa? Makhluk-makhluk itu. Nah, kelihatan. Tapi setelah cuci muka pakai air yang dibawa sama Abah, Habis selanjutnya baru entah kapan Bunga baru berangkat. ya kira-kira 4 bulanan lah dia baru berangkat. Gitu. Dan itu pun dia kayak orang disuruh ke sana, karena begitu dia lewat situ lagi, dia juga itu baca doa segala macem, gitu. Semacam kayak apa ya? Suruh pada inilah silaturahmi lah gitu. Dan saya setiap naik Gunung Selamat pasti ngeliat itu sampai sekarang. Pasti udah nggak kejadian lagi. Enggak. Hanya Bunga aja. Hanya Bunga. Saya pun ngeliat, cuman ya nggak apa-apa, saya tegur aja, Mbak Bro. Gimana Mbak Bro, umur 6.000 tahun nggak capek apa ya? Lama bener hidup 6.000 tahun gitu. Iya, iya, iya. Oke, thank you bro nih ceritanya sangat-sangat mengerikan dan terkesan kuat sekali magicnya gitu, daya mistisnya gitu kan. Dan inilah yang akan saya jadikan novel, cerita ini. Nanti di novel jauh lebih lengkap. Oke, oke. Iya. Oke pemirsa, itu tadi cerita dari Bro Arya Sena. Oke, thank you Mas Mandra. Oke, terima kasih Mas Arya, Mas Mandra. Oke pemirsa, usai sudah cerita lengkap dari Mas Arya dan ulasan dari Mas Mandra. Terima kasih sudah menonton
Tujuh Rupa Channel sampai habis. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Dan tidak lupa, di setiap kegelapan malam pasti ada kegaiban. Dan satu lagi, saksikan video-video Tujuh Rupa Channel yang lain dan selalu ada di monitor YouTube Tujuh Rupa Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.